Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 257. Fernando, tadi kamu bilang, ada keuntungan yang besar bagi keluarga Wachidi apabila bekerja sama denganmu. Wajah Hamdin penuh dengan ejekan dan dia berkata, maksud dari keuntungan yang besar, bukan menggunakan jasa logistik keluarga Wachidi untuk membantumu mengirim barang, lalu kamu memberi kami komisikan. Bahkan jika grup keluarga Lukman memiliki 1.000 orang pengantar pesanan, dan setiap order memberi kami Rp4.000, total pendapatan sehari hanya 4 juta. Mata Hamdin semakin penuh dengan ejekan. 4 juta sehari, bahkan jika dibandingkan dengan untung yang diperoleh oleh keluarga Wahidi sehari saja, tidak akan sebanding. Hahaha, tawanya terdengar lagi. Hamdin, bisakah kamu jangan banyak bicara? Yunita merasa sedikit tidak puas. Sikap orang-orang ini terhadap Fernando membuatnya sangat tidak nyaman. Meskipun ide Fernando memang agak lucu, tetapi orang ini datang untuk berbicara tentang kerjasama, setidaknya tunjukkan sedikit ketulusan. Banyak orang yang mengejeknya. Ini sangatlah tidak sopan. Fernando sedikit cemberut, aura dingin tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Merasakan aura dingin ini, Hamdin dan Komariah gemetaran dan punggungnya mulai terasa dingin. Fernando, kamu mau apa? Hamdin menatap Fernando dengan rasa takut. Kamu baru saja bersumpah tidak main tangan terhadapku, jangan melanggar sumpahmu. Dan ini adalah tempat umum, ada satpam juga. Jika kamu bermain-main, kamu akan diusir. Fernando menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, saya tidak akan main tangan. Mendengar ini, Hamdin dan Komariah menjadi lebih tenang. Fernando, pakaian yang kamu kenakan adalah merek Armani, kata Makbul. Dia melihat bahwa jas yang dikenakan adalah Armani, merek mewah kelas dunia. Asli atau palsu, kata Hamdin dengan terkejut lagi. Tentu asli, Komariah mengangguk, sangat paham terhadap barang-barang mewah seperti ini. Satu set pakaian ini seharga sekitar 500 juta. 500 juta, Fernando, berapa lama kamu harus mengirim berapa banyak barang untuk mendapatkan 500 juta? Makbul tidak bisa mempercayainya. Haha, Makbul, jangan kira satu set pakaian ini adalah Fernando yang membelinya, Hamdin mencibir. Baru saja Fernando mengatakan dia tidak akan main tangan. Ini membuat Hamdin merasa lebih tenang. Pakaian seharga 500 juta, apa Fernando seorang pengantar pesanan mampu membeli? Satu set pakaian ini pasti disewa olehnya. Dia melanjutkan, tapi perkiraan sewa satu hari seharga 4 juta 6 juta, setara dengan gaji setengah bulanannya. Untuk berbicara kerjasama dengan saya, kamu mementingkan penampilan juga. Fernando, kamu benar-benar mengeluarkan modal yang cukup banyak. Tuan Hamdin, jangan banyak bicara dulu. Mari kita bicara tentang kerjasama logistik. Fernando berkata, grup keluarga Lukman ingin bekerja dengan keluarga Wachidi dalam bidang logistik, apakah kamu berminat? Jika ya, mari kita bicara secara lebih dalam. Saya jamin akan memberi keluarga Wahidi keuntungan yang cukup besar. Keuntungan besar, 4 juta per hari, juga termasuk keuntungan besar. Komariah mencibir. Fernando, apakah kamu tahu, berapa banyak uang yang dihasilkan oleh keluarga Wachidi dalam sehari? Keuntungan sehari seluruh keluarga paling rendah 400 juta. Apakah keluarga Wachidi yang menghasilkan aset ratusan miliar akan peduli padamu yang hanya menghasilkan 4 juta saja? Fernando ini, ingin menaikkan statusnya. Untuk mendapatkan keuntungan dari keluarga Wahidi, dia sampai menyewa Armani. Tapi bagaimanapun, cara pandangannya terlalu sempit, tidak tahu betapa mengerikannya aset keluarga Wachidi. Makbul terkekeh.
Fernando, kamu itu sedang di bawah namun terus memandang langit, kamu tahu. Kamu pikir 4 juta sehari adalah uang banyak, atas dasar apa mau bekerja sama dengan keluarga Wachidi? Tapi bagi keluarga Wahidi, ini hanya seujung jari saja. Bagaimana bisa keluarga Wachidi dan kamu bekerja sama? Iya, Hamdin menatap Fernando dan tersenyum menghina. Fernando, jangan terus mengolok-olok diri sendiri, kamu seperti kodok yang ingin makan daging angsa. Apakah keluarga Wahidi saya adalah tangga yang bisa kamu panjat? Yunita yang berada di samping tak berdaya dan hanya menggelengkan kepalanya. Kata orang-orang ini meskipun tidak kasar, tetapi bisa menyakiti harga diri seseorang. Keluarga Wachidi tidak akan peduli dengan kerjasama dengan penghasilan 4 juta 6 juta sehari itu. Fernando, bagaimana jika kamu jangan jadi pengantar pesanan lagi? Yunita berkata kepada Fernando, kamu datang ke toko kami. Aku membiarkanmu menjadi manajer, dengan gaji sebulan 20 juta bagaimana? Pendekatannya masih bersifat manusiawi, dan dia sedikit tidak nyaman melihat Fernando begitu diejek oleh orang banyak. Tidak perlu, Fernando melambaikan tangannya. Hehe, cukup tinggi juga pandangannya. Nona Yunita membiarkanmu pergi ke toko mereka sebagai manajer, kamu bahkan tidak melirik sedikit pun. Gaji 20 juta sebulan, gaji ini tidak rendah. Hamdin mencibir, benar-benar tidak ada niat untuk maju, masih berpikir bergabung dengan grup keluarga Lukman. Mimpi, kelompok pengantar pesanan yang kamu kumpulkan menjadi perusahaan, apakah layak? Sayangnya, pada dasarnya memang tidak berguna. Kerjanya hanya makan sampai mati, mana niat untuk maju. Komariah juga mencibir. Sekarang setelah mengantar barang, saya pikir dia sudah sedikit bangkit dan tahu apa yang harus dilakukan. Tapi tidak disangka, kamu tidak tahu apapun tentang dirimu sendiri. Juga berharap bekerja sama dengan keluarga Wahidi, berimajinasi bisa menaikkan status sosial melalui keluarga Wahidi. Fernando, lebih baik kau pulang ke rumah lalu tidur. Semuanya bisa didapat dalam mimpimu. Keduanya baru saja selesai berbicara. Shoot, bayangan gelap melolong ke arah kedua orang. Itu kaki adalah kaki Fernando yang bergerak dengan sangat cepat. Bo, dua suara hantaman terdengar. Hamdin dan Komariah yang belum bereaksi, diterbangkan oleh Fernando dan mendarat di atas meja 5 meter jauhnya. Gedebuk. Meja makan tidak bisa menahan tekanan yang begitu kuat, retakan muncul, dan kemudian runtuh. Brak, kedua orang itu jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Perkelahian. Adegan itu membuat suasana tiba-tiba kacau. Orang-orang yang sedang makan tiba-tiba berkerumun dan terkejut melihat kejadian tersebut. Aduh, sakit sekali. Hamdin memegangi perutnya dan berteriak. Tendangan barusan membuatnya merasa bahwa ususnya telah rusak dan rasa sakitnya sangat besar. Begitu pula dengan Komariah yang menangis dengan keras. Fernando, sialan kamu tidak menepati janjimu. Hamdin menunjuk Fernando dengan amarah. Bukankah kamu barusan bilang kamu tidak main tangan? Apa kamu orang yang bisa dipegang omongannya? Kenapa kamu memukulku? Di sisi lain Makbul dan Yunita terbelalak. Mereka tidak menyangka Fernando akan main tangan. Saya bilang saya tidak akan main tangan, tapi yang saya pakai tadi kan kaki. Fernando meletakkan kakinya dan menyeringai memperlihatkan gigi putihnya. Kau, mendengar kata-kata ini membuat Hamdin dan Komariah hampir muntah darah. Mereka tidak menyangka Fernando akan bermain permainan kata dengan mereka. Fernando menunduk lagi dan menemukan bahwa setelan Armani yang baru saja dia beli penuh dengan sup sayuran dan bir. Barusan kaki itu membalik 2 buah meja, sehingga tidak bisa dihindari semua yang ada di atas meja mengenai seluruh tubuh. Pakaian yang baru saja aku beli. Fernando merasa sedikit sayang sembari berjalan kepada Hamdin, ia tersenyum dingin, Hamdin, mulutmu benar-benar murahan. Aku memanggilmu Tuan Hamdi untuk menghormatimu, tapi ternyata kamu memang tidak layak untuk dihormati. Fernando menendang Hamdin di perut. Berbicara baik-baik denganmu tentang kerja sama. Logistik,
Kalau kamu setuju ya setuju, kalau tidak ya tidak, tetapi kamu malah mengejek. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Bu, Fernando menendang lagi. Ah, ah, ah. Hamdin berteriak karena Fernando menginjaknya dan seluruh tubuhnya gemetaran. Bab 258. Ah, ah, ah. Jeritan Hamdin bergema di seluruh aula dan kerumunan mulai melihatnya. Tapi saat ini, mereka melihat mata Fernando seperti melihat orang mati. Orang ini cari mati ya, hari ini adalah upacara pelantikan kepemilikan keluarga Haddad yang merupakan acara serius, dan dia malah memukul orang dan membuat keributan. Yeah, ini artinya tidak menghormati keluarga Haddad. Intinya adalah dia memukul Hamdin. Hamdin adalah penerus keluarga Wachidi di masa depan. Orang ini dalam sekejap telah menyinggung 2 keluarga dari 4 keluarga paling berpengaruh di kota Lautan Timur. Bahkan jika keluarga Haddad membiarkannya, keluarga Wachidi tidak akan melepaskannya. Orang ini benar-benar cari mati. Orang-orang menunjuk ke Fernando, saling berbisik dengan mata dingin dan penuh ejekan. Satpam, Satpam. Hamdin berbaring di lantai dan berteriak. Beberapa saat yang lalu, dia lagi-lagi diinjak oleh Fernando beberapa kali, rasa sakit terasa di wajahnya. 4-5 satpam, mendengar kegaduhan, bersiap-siap untuk menghentikan Fernando yang membuat masalah. Jangan pergi, suara halus ringan datang, tetapi ada sedikit keagungan. 4 atau 5 penjaga satpam berbalik, wajah mereka berubah menjadi penuh dengan rasa hormat. Nyonya, Cicilia Haddadlah yang sedang berbicara. Lihat saja dari jauh, jangan terlalu ikut campur. Cicilia berkata diikuti dengan memandang ke arah tubuh Fernando. Baik, para penjaga keamanan bergegas kembali ke sisi lain. Satpam, Satpam, di mana Satpam? Aduh, sakit sekali. Satpam segera kemari dan bawa pergi iblis ini. Hamdin masih berteriak. Sudah 2 menit dan masih belum ada satpam yang muncul. Dan wajah orang-orang yang menonton, ekspresinya pun berubah. Sejauh ini, satpam belum datang untuk menghentikannya. Untuk upacara semacam ini, satpam keluarga Haddad tentu saja akan lebih ketat. Hanya ada satu alasan, yaitu keluarga Haddad tidak ingin menghentikan masalah ini. Atau, pemuda yang membuat keributan ini adalah orang yang tidak berani keluarga Haddad singgung, jadi tidak dihentikan. Memikirkan ini membuat ekspresi semua orang berubah, menghirup napas dingin. Apakah tidak ada identitas dari pemuda ini? Kalau tidak, mengapa keluarga Haddad berdiri dan menonton saja? Buk buk buk. Setelah beberapa tendangan lagi, Fernando menatap Hamdin. Hamdin, barusan saya meminta maaf padamu, juga memanggilmu Tuan Hamdin. Siapa sangka kamu benar-benar begitu bodoh dan terus mengejek. Benar-benar menganggap saya begitu lemah dan menurut apa saja yang kau katakan. Saya berbicara di sini, waktu kamu pulang, beritahu kepala keluarga Wachidi mengenai kerjasama logistik ini. Keluarga Wachidi harus setuju, kalau tidak setuju, juga harus setuju. Setelah mengatakan itu, Fernando menaruh tangannya di belakang dan melangkah meninggalkan Hotel Royal Garden. Uhuk, uhuk, uhuk. Hamdin berdiri dari lantai dan batuk terus-menerus. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan melihat. Punggung Fernando berkata dengan tatapan dingin. Fernando, memangnya kenapa kalau kemampuan berkelahimu begitu hebat? Kerjasama logistik, itu urusan keluarga Wahidi. Keluarga Wahidi saya, keluarga berpengaruh besar, bisakah kamu mengandalkan kemampuan berkelahi, memaksa kami, keluarga Wahidi? Hal semacam ini tidak dapat diselesaikan kalau tanpa paksaan. Selain itu, keluarga Wahidi tidak akan peduli tentang penghasilan sehari sampai 4 juta lebih. Pada saat ini, Fernando telah keluar dari Hotel Royal Garden. Tuan Fernando, mengapa kamu keluar begitu cepat? Melihat Fernando, reporter Sofia segera menyambut dan menatap Fernando dengan terkejut. Mengapa kamu begitu kotor? Pakaian Fernando penuh dengan sup sayuran, bir dan bau bercampur yang aneh. Tadi tidak sengaja mengenai baju. Fernando tersenyum, melepas jasnya dan memegangnya di tangannya.
Sofia segera mengambil foto Fernando sambil berkata, "Tuan Fernando, tidak perlu menyembunyikan hal ini dari saya. Jelas bahwa kinerjamu buruk di dalam sana sehingga dilempar sup ayam oleh mereka yang merupakan orang-orang kelas atas. Nah, apakah kamu di sana berbuat kasar sehingga diperlakukan seperti ini?" Fernando tersenyum tanpa suara. Sofia kemudian berkata, "Tuan Fernando, ketika kamu masuk, saya sarankan agar kamu berbuat jujur. Kamu ingin mendekati dan berada di antara kelas atas. Saya mengerti, tetapi kamu tidak bisa berada di dalam dan melanggar aturan. Tidak mendengarkan perkataan orang tua, maka akan sengsara. Baru saja, jika saya mendengarkan saran saya, kejadian seperti ini tidak akan terjadi." Reporter Sofia ini, terlalu banyak bicara. Mendengarkannya membuat Fernando sedikit lelah. "Kalau tidak ada yang penting, saya akan pergi lebih dulu. Kalau saya sudah pakai 20 miliar itu, maka saya akan beritahu kamu." Setelah selesai berbicara, Fernando tidak mengatakan apa-apa dan berjalan menuju tempat parkir. Terdengar bunyi sebuah mobil mewah putih yang melaju meninggalkan tempat. Porsche terbaru. Melihat mobil Fernando, wajah Sofia berubah dan dia menjadi marah. "Tuan Fernando benar-benar diam-diam membeli mobil seharga miliaran rupiah tanpa memberitahu saya. Dia tidak akan benar-benar mengambil 20 miliar itu sebagai uang miliknya sendiri kan?" Sofia dengan segera mengambil ponsel dan mengambil gambar mobil Fernando, diikuti oleh notebook dan menuliskan paragraf. Fernando mendapat 2 miliar, namun mentalitasnya tampaknya telah banyak berubah. Tidak hanya bertindak seperti orang kaya baru, tetapi juga menjadi semakin tidak masuk akal. Diam-diam membeli mobil tanpa memberitahu tim program, ia telah menggunakan 80% dari 20 miliar itu sebagai uangnya sendiri. Dan pria ini cintai reputasi dan tidak mengindahkan saran saya. Di acara ini dia dilempari sup sayuran dan mengatakan dia secara tidak sengaja mengenai tubuhnya. Setengah jam kemudian, Fernando kembali ke Gunung Idaman Awan. Sikap Hamdin menunjukkan bahwa jika ingin mencapai kerjasama logistik dengan keluarga Wahidi, tidak bisa dengan cara lembut, maka harus dengan cara keras. Fernando Rie mikirkan cara keras seperti apa agar bisa membuat keluarga Wahidi menyetujui kerjasama logistik. Cara terbaik tentu saja adalah sama dengan cara berurusan dengan keluarga Haddad, yaitu memutuskan berbagai mitra keluarga Wachidi, rantai perdagangan, dan sebagainya. Jika keluarga Wachidi tidak setuju, maka langsung hancurkan keluarga Wachidi. Tetapi hal ini kalau tidak boleh mengganggu hubungan keluarga, maka cara ini tidak akan berhasil. Sepertinya ada cara lain. Fernando mengusap alisnya. Kalau benar-benar tidak bisa, maka dihancurkan dengan uang. Dia langsung pergi mencari kepala keluarga Wahidi untuk memberinya beberapa puluh miliar, untuk dijadikan deposit. Dengan melihat ketulusan ini, dia masih tidak percaya kalau keluarga Wahidi menolak. Tetapi tidak sampai beberapa lama, ia pikir lebih baik tidak menggunakan metode ini. Karena, terlalu banyak membakar uang, bahkan walaupun punya uang, tapi tidak untuk dihamburkan dengan cara ini. Tepat ketika Fernando sedang berpikir, terdengar suara kendaraan. Di luar villa, ada suara kendaraan. Sebuah mobil hitam dikendarai sampai di luar villa. Mobil ini hitam, garis sangat rapi, sangat bertekstur, dan bodinya sangat panjang. Panjangnya lebih dari 5 meter, lebih panjang dari Mercedes E yang dibeli oleh Fernando. BMW Series 7. Fernando melihatnya dan tahu mobil apa itu, tapi ekspresinya tetap sama. Saat ini, pintu terbuka dan seorang pria dan seorang wanita keluar dari mobil. Mereka adalah Hadi dan Yana. Hadi mengenakan kacamata hitam dan setelan jas sutra, kelihatannya mahal dan tidak biasa. Di sebelahnya Yana mengenakan rok panjang, kalung berlian menggantung di leher, emas berkilauan, harga penampilannya terlihat sangat mahal. "Yo, adik laki-laki Fernando ada di rumah." Hadi berjalan ke arah Fernando, melepas kacamata hitamnya, dan tersenyum pada Fernando. "Ada apa?"
Fernando menatap Hadi dan Yana. Penampilan kedua orang ini bersama-sama jika ditambahkan kurang lebih mencapai hingga hampir miliaran rupiah. Tampaknya Hadi baru-baru ini, mengambil proyek besar dan tiba-tiba menjadi kaya. Tapi ini tentu saja tidak akan berpengaruh sedikit pun sikap Fernando. Tentu saja ada sesuatu, tidak apa-apakan kalau saya bosan dan mencari kamu. Hadi menyerahkan amplop merah, menyeringai dengan sangat bangga. Ini adalah undangan. Aku dan kakakmu membeli rumah baru di Gunung Idaman Awan dan dalam 2 hari akan siap untuk pindah, kamu bisa datang. Bab 259. Fernando mengambil undangan. Undangan merah besar, di sisi kiri dan kanan ada sebuah kalimat yang ditulis berwarna emas. Awan berwarna-warni menyapa matahari. Rumah baru di angin musim semi. Saat membuka undangan, tulisnya, keluarga Zaid, mengundang teman dan keluarga untuk hadir di tempat Hadi Zaid. Baiklah, aku mengerti. Saya akan datang. Fernando meletakkan undangan ke samping dan berkata. Ketika dia pindahan, Hadi dan Yana datang. Menurut etika, Fernando memang seharusnya hadir. Fernando, rumah baru kami juga di Gunung Idaman Awan. Tidak jauh dari rumahmu, 5 atau 600 meter dari sini. Lalu aku akan menjemput ayah untuk tinggal di sana. Kata Yana, ayahku tinggal di sini hidupnya kurang baik. Setiap hari kamu menggertak, setelah kami pindah ke rumah baru, hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Baguslah kalau begitu. Fernando tersenyum tulus, Tazudin dijemput dan pindah ke rumah Hadi, maka dia tentu saja bahagia. Fernando, apa kamu tidak penasaran, mengapa aku tiba-tiba menjadi begitu kaya sampai bisa membeli villa di Gunung Idaman Awan? Hadi menatap Fernando dengan sangat terkejut. Ketika dia datang, hatinya telah menduga bahwa saat Fernando menerima undangan dan mengetahui bahwa dia telah membeli sebuah villa di Gunung Idaman Awan pasti akan terlihat terkejut dan bingung. Tapi sekarang Fernando tampak sangat tenang. Rasanya bagi Fernando hal ini tidak layak untuk disebut-sebut. Hadi membayangkan kalau Fernando akan terkejut dan bingung, tetapi itu semua tidak muncul sama sekali. Hal ini membuat Hadi mau tidak mau menjadi kecewa. Mengapa saya ingin tahu tentang kalian membeli sebuah villa di Gunung Idaman Awan? Mau beli, ya tinggal beli saja. Kata Fernando dengan ringan. Berpura-pura. Yana mendengus dengan dingin, mulut mengatakan tidak ingin tahu, tapi hatinya penasaran dan ingin tahu. Saya beritahu ya, walaupun kami membeli villa bekas dan tidak sebesar milikmu, tetapi harganya juga puluhan miliar. Intinya adalah, villa kamu disediakan oleh perusahaan Sarah, sedangkan villa kami beli sendiri, ada hak milik, dan sertifikat asli di tangan. Dan dibayar tunai, itu bedanya, kau tahu. Yana berkata penuh kebanggaan. Selama waktu ini, hal yang membuat Yana paling depresi adalah keluarga Fernando tinggal di villa Gunung Idaman Awan. Memikirkan hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Rasanya seperti ditekan oleh keluarga Fernando. Bahkan ayahnya, Tazudin, sepanjang hari tinggal di tempat Fernando seolah-olah mereka tidak memiliki keluarga lainnya. Tapi dalam menghadapi situasi ini, Yana tidak berdaya karena dia tidak punya uang dan tentu saja tidak bisa membeli villa di Gunung Idaman Awan. Tapi sekarang, dia juga tinggal di Gunung Idaman Awan. Tekanan batin yang sebelumnya ia rasakan menghilang dan sudah diluapkannya. Lalu, Fernando menatap Yana dan menganggap kata-kata yang barusan dikatakan Yana sebagai angin lalu saja. Sekarang kami punya uang, kami juga membeli villa dan membeli mobil mewah. Yana menunjuk keluar. Lihat, BMW 730, harganya lebih dari 2 miliar. Harganya jauh lebih mahal dari Mercedes E350L milikmu. Fernando, apakah kamu tidak iri? Jika tidak ada hal lain, silahkan keluar dari sini. Aku sibuk. Fernando mengerutkan kening dan tampak terganggu. Yana ini terlalu banyak bicara. Ada yang tidak suka melihat kita membeli villa ya. Makanya mengusir kita. Yana tersenyum dan memegang lengan Hadi. Sayang, ayo pergi.
Tidak perlu berbicara omong kosong dengan si pengangguran ini. Villa ini kan sebenarnya fasilitas yang diberikan kepada Sarah, tapi dia tinggal di sini, dan bertingkah seperti miliknya saja. Bicaranya seperti pengecut. Memang pada dasarnya dia adalah si miskin yang tidak berguna. Saya rasa sepertinya dia iri dengan kita. Setelah selesai berbicara, keduanya berjalan keluar dari villa dengan angkuh. Mereka membuka pintu mobil dan kedua orang tersebut masuk ke dalam mobil. Di kursi belakang, ada seorang pria mengenakan kacamata, tampak sopan dan di lehernya tergantung kartu tanda pengenal reporter di lehernya. Puan Hadi, bagaimana tanggapan kerabatmu ketika tahu bahwa kamu telah membeli villa dan mobil mewah? Pria itu membuka mulutnya dan mengambil buku catatannya untuk mencatat. Dia berdiri di sisinya, memasang penyangga kamera dan memperbaiki kamera di atasnya, dan siap untuk merekam video. Haha, Jamil, jangan bilang ekspresi adikku, Fernando, sangat lucu. Kata Hadi. Dia sendiri adalah pria yang sangat memperdulikan harga diri dan suka pamer di depan umum. Tidak perlu dihiraukan, dia hanyalah seorang pengangguran yang kerjanya hanya makan dan menganggur sampai mati. Tadi adik laki-laki saya, Hati sangat terkejut, bingung, dan bertanya-tanya tentang bagaimana saya, kayak iparnya, bisa mendapat uang untuk membeli villa. Meskipun saya memiliki pikiran ini, saya mencoba mengendalikan ekspresi saya dan terlihat sangat tenang agar tidak kehilangan muka. Dia melanjutkan, jika bukan karena saya begitu memahami adik laki-laki saya, mungkin saya benar-benar tertipu oleh ekspresinya. Saya tidak tahu, semakin berpura-pura ia tenang, semakin besar pasang surut emosional di dalam hatinya. Dan ketika dia melihat mobil baru, dia melihat dengan ekspresi ini. Hahaha, itu lucu. Berbicara sampai akhir, Hadi tidak bisa menahan tawa dan merasa sangat bahagia. Anggap saja hari ini keluarga kami sedang membual. Yana juga mengatakan, sebelumnya tinggal di villa, kamu tidak tahu bahwa Fernando, si sampah tidak berguna itu, pernah melakukan tindakan tidak masuk akal dengan menyuruh ayah mertuanya untuk berlutut kepadanya. Apa? Memaksa ayah mertua untuk berlutut? Ini adalah tindakan yang sangat tidak masuk akal. Wajah reporter Jamil sedikit berubah dan terkejut. Ya, memang tindakan yang sangat tidak masuk akal. Yana mengangguk, tidak hanya ini, dia juga sudah berkali-kali membuat ayah saya marah. Bahkan pernah sekali sampai membuat ayah masuk ICU di rumah sakit. Sampai-sampai dokter berkata bahwa ia dalam kondisi kritis sampai akhirnya harus bersusah payah untuk mengembalikannya. Menantu laki-lakimu itu benar-benar tidak berbakti ya, kata reporter Jamil kesal. Memang benar bahwa ada ribuan orang di dunia, tetapi saya tidak menyangka bahwa ada orang-orang seperti itu di dunia. Pengangguran dan kerjanya hanya makan dan menunggu mati dan tidak bekerja sih ya sudahlah, tetapi juga tidak menghormati orang tua dan bahkan memarahi hingga masuk rumah sakit. Sembari berbicara Jamil menulis dalam catatannya. Ketika Hadi mendapat 20 miliar, dia menjual villa aslinya, lalu dengan uang tersebut membeli villa di Gunung Eldaman Awan, properti villa teratas di kota Lautan Timur, dan membeli BMW 730. Tujuan dari ini adalah untuk memberi pelajaran kepada Fernando si tidak berguna itu. Sayang, ayo pergi. Yana berkata, hari ini hanyalah permulaan. Pada hari pindahan, saya akan mengundang semua kerabat dan saya ingin memberi pelajaran kepada Fernando di depan umum agar dia tahu, apa itu artinya berbakti kepada orang tua. Melihat BMW 730 meninggalkan villanya, Fernando baru menarik pandangannya dan berpikir tentang bagaimana mencapai kerjasama logistik dengan keluarga Wahidi. Drur. Tiba-tiba, ponselnya berdering, mengambil telepon tersebut dan melihat ada sebuah nomor yang aneh. Halo, Fernando menerima telepon. Permisi, apakah ini dengan Fernando? Terdengar suara seorang gadis di seberang telepon. Ya, saya sendiri. Fernando membuka mulutnya dan dia merasa suara gadis tersebut cukup familiar. Saya Yunita, gadis itu berkata lagi. Yunita, Fernando terkejut.
Bagaimana Yunita bisa mengetahui nomornya? Fernando, aku mendapatkan nomor kontakmu dari Cicilia. Seolah menyadari keraguan Fernando, Yunita menjelaskan. Bersambung ke bab 260. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.